Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mereview laporan penelitian dari mahasiswa. Tentu saja ini skripsi. Mudah-mudahan ini membantu Anda dalam memahami hasil reviewnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa review ini adalah sebagai masukan ya kepada mahasiswa khususnya agar selalu memperbaiki ya, laporan penelitian ini dan dengan harapan tentu memberikan manfaat ya kepada mahasiswa yang bersangkutan. Oke, kita lanjutkan reviewnya terkait dengan laporan penelitian ini. Kita mulai dari latar belakang. Ya, maka di sini ditulis latar belakang masalah ya. Masalah. Jadi supaya tidak rancu, dikhawatirkan latar belakang masalah apa kan gitu ya. Supaya tidak terjadi kerancuan, maka saya tulis ini masalah latar belakang masalah ya. Seharusnya memang latar belakang masalah penelitian. Jadi pada tahap ini memang kita mulai dari konsep tentang ISPA ya. Jadi ini yang terkait dengan ISPA adalah penyakit infeksi akut ya yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung ya, saluran atas hingga alveoli atau saluran bawah ya. Ini yang dinamakan dengan ISPA. Kemudian pada orang tua yang menimbulkan ya kepada orang lain yang dapat menimbulkan spektrum penyakit berkisar dari penyakit tanpa gejala atau infeksi yang ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan ya, tergantung pada patogen penyebab, faktor lingkungan dan faktor penjamu ya. Serta infeksi saluran pernapasan mulai dari hidung, saluran atas hingga alveoli ya, saluran bagian bawah ya. Kemudian berdasarkan program jangka panjang atau dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, memfokuskan pada berbagai program kesehatan. Salah satunya adalah menurunkan angka kematian bayi dan ibu. Ya. Nah, ini terkait dengan ISPA, kemudian prevalensinya, ya, juga ada di dunia, kemudian di Indonesia, kemudian profil Kalimantan Barat, ya. Kemudian Kabupaten Citangan. Cuma ini ditambah huruf kapital ya. Kapital. K-nya kapital, kabupaten, bintangnya demikian juga ya. Prevalensi penyakit ISPA pada balita di 3 puskesmas ya. Kabupaten Sintang. Ini juga di peringkat pertama ya. Ini juga kapital, di ini tempat, jadi harus dipisahkan ya. Kabupaten Sintang ya. Kemudian puskesmas Sumbuyan betul ya, dan ya 345 kasus ya. Kemudian Tanjung Puri ini juga harus kapital ya. Puskesmas Tanjung Puri ya. Kemudian peringkat ketiga ya. Kejadian ISPA sebanyak 332 kasus. Kemudian berdasarkan uraian tersebut, jadi tidak usah di atas, nanti ya, ganti uraian tersebut, dihapus, maka peneliti perlu melakukan penelitian pengaruh pendidikan kesehatan, ya, pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan media, pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan media leaflet
dihapus saja. Relate terhadap peningkatan pengetahuan tentang infeksi saluran kemih. Kemudian pernyataan ini, nah ini pernyataan ini seharusnya yang ideal itu apa ya? Desainnya apa? Ini kalau kita lihat nih, apa di ya, ya ini desainnya betul ya. Ini desolennya belum ada ya. Desolennya di sini ada. Ini maksudnya ini saya komentari. Jadi buat desolen atau sesuatu yang ideal tidak harus terjadi. Ya. Jadi hal yang dapat memungkinkan tidak terjadinya ISPA di wilayah kerja puskesmas Sungai yang Kecamatan Sidoarjo. Kemudian baru di sini pertanyaan penelitiannya. Nah, pertanyaan penelitiannya ini ya sama dengan sebenarnya pertanyaan penelitian ya sama dengan yang ini tadi. Ya. Bagaimana pengaruh ini adalah adapun tujuan dari penelitian. Adapun ya, pertanyaan ya adalah jadi bagaimana pengaruh kemudian buat tanda tujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan ini apa saja dan media internet tetap peningkatan mengetahui pengaruh menggunakan kan digunakan manfaat praktisnya apa? Mungkin digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi manfaat teoritis
teoritisnya ini kita Anda masukkan saja manfaat teoritisnya. Manfaat teoritis ini manfaat teoritis dari penggunaan ya, dari pendidikan kesehatan menggunakan media leaflet itu seperti apa? Kemudian manfaat praktis bagi siapa saja yang terkait dengan pendidikan kesehatan ini. Ya. Contoh ya, contoh satu, ibu balita, dua misalnya puskesmas, tiga misalnya dinas kesehatan. Ini yang berkaitan langsung ya. Kemudian ruang lingkup. Ya. Jadi ruang lingkupnya ini maksudnya ruang lingkup penelitian ini adalah terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat ya dalam hal promosi kesehatan dengan menggunakan media ya. Di ruang lingkupnya adalah ilmu kesehatan masyarakat dalam peminatan pendidikan kesehatan dan ilmu dengan menggunakan media net kemudian terkait dengan SPA. Ini bisa kemudian ini tidak ada masalah ruang lingkup dan ini berarti sasarannya tidak ada masalah ya. Kemudian ini mungkin sumbernya ini ya. Sumber referensi ya, mungkin ini juga sama ya, sumber referensi ini sumbernya
Ini juga sumber referensinya ya. Ini karena tidak ada referensi yang jelas ini sehingga kita tidak tahu dari mana Anda dapatkan istilah-istilah ini ya. Jadi harus jelas ya sumber referensinya. Tidak ada referensinya. Sehingga dari mana, apakah pendapat sendiri atau kemudian ini juga cepat miring ya. Ini juga cepat miring. Cepat miring. Atau ketik miring ya bisa. Nah, tolong yang tidak ada referensinya ini banyak sekali nih. Saya saja. Nah, ini juga referensinya tidak ada. Ya, apakah pendapat sendiri atau Anda mengutip? Kalau mengutip ya Anda harus masukkan ini ya. Kemudian tentu ini harus pastinya juga harus perhatikan ya terkait dengan kalimat itu. Misalnya saya ambil contoh. Kalau ini kan tidak ada, nah ini harus dipindahkan. Ini tidak ada apa urutannya. Di enter saja ya. Nanti ini contoh ya. Nanti di yang lain juga ikuti ya. Contoh ini juga ini. Nah ini. Jadi tidak mungkin semuanya saya komentari ya karena begitu banyak ya. Tentu ini bisa dijadikan referensi ya. Ini termasuk ini diperbaiki juga ini putus-putus kalimatnya ini. Perbaiki sumbernya yang tidak ada sumber diberikan sumber ya. Nah, ini juga ya harus. Nah, ya. Ini saya rasa untuk kerangka teori tinggal dicari sumbernya yang relevan, kemudian berikan sumbernya sehingga ini tidak menurut pendapat Anda pribadi ya, tetapi lebih berdasarkan pada hasil penelitian. Kita masuk nanti ini ditambahkan yang tidak ada sumber referensi teorinya ya. Kita masuk di kerangka teori ya. Teorinya ya tidak ada masalah ya. Kita variabel kemudian dalam variabel terus dan dan kemudian menggunakan kemudian
Di dalam kita lihat di desain penelitian. Desain penelitiannya ini bukan yang memang kita gunakan adalah pre-experiment ya. Ya, one, two, three, and post test. Kemudian di sampel, nah ini adalah sampelnya, populasinya adalah seluruh yang hendak teliti, maka menggunakan convenience sampling. Jadi, yang menjadi sampel ini tidak menggunakan total sampling. Ya, karena total sampling ini bukan untuk eksperimen. Jadi Anda gunakan saja metodenya adalah convenience. Ya. Saya tuliskan saja. Convenient. Sampel. Dalam metode pengambilan sampel, metode sampel yang sudah tersedia. Yang sudah ada ya. Sampel yang ditentukan yang sudah sebanyak 65. Juga tidak menggunakan total, tapi convenient tadi. Kemudian yang berikutnya adalah sumber data primer. Ya. Salah ya. Salah. Karena ini adalah pre dan post test, tentu juga dalam berkaitan dengan kuesioner itu. Ya. Kita bisa gunakan ini untuk menguji tingkat kualitas kuesioner. Masalah. Kemudian kita lihat di ya. Kemudian analisa data, tes ya, sampel. Sudah. Baik, kita lanjut kepada hasil penelitian. Ya.
dari 45 tahun itu 40 sama 45 tahun ke atas dan sama dengan 45 tahun ke atas. Ini terkait dengan naik kemudian ini kok di sini penyuluhnya tiba-tiba di atas ini tentang pendidikan, ini pendidikan samakan pengaruh pendidikan. Ya, desa ini bahwa meningkatkan jadi maksudnya ini diketahui bahwa pendidikan sosial dapat meningkatkan pengetahuan. Berapa selisihnya itu berapa? Ini harus dicari baru dijelaskan sebelum pembukaan yang sudah ya, di sini. Ya, sebelum pembukaan di situ sebesar jadi kalau kan tidak kelihatan berapa pendidikannya ya, besar tujuh
peningkatan pengetahuan responden sebesar berapa, ya. Dan sebelumnya dilakukan pengetahuan responden itu selisihnya berapa dari sebelum baik yang jadi sikapnya kalau kita lihat ya, tapi bahwa pendidikan kesehatan sekarang kita lihat di sikapnya. Jadi pendidikan kesehatan tapi bahwa responden sebesar berapa selisihnya ini. Koma dari 74,8 sebelum pendidikan kesehatan. Ini terkait dengan hasil ini sebaiknya Anda jelaskan supaya tidak salah persepsi ya. Jadi buat saja di sini. Lebih isi dan sebagainya yang terkait media dan
juga tadi di sini menggunakan ya. Harus konsisten. Ini kemudian juga jelaskan tentang sini dijelaskan konsep ada sikap kemudian seperti ini kesimpulan disesuaikan dengan tujuan praktis manfaat praktis ya disesuaikan. Jangan sampai Anda masukkan lagi tidak diketahui siapa itu. Ya, yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil review laporan penelitian ini, saya harapkan adanya perbaikan ya, perbaikan dan usaha perbaikan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas laporan penelitian Anda. Jangan sampai ini ditiru terus-menerus dan tentunya untuk kebaikan Anda sendiri. Jadi bukan untuk kebaikan saya, tapi untuk kebaikan Anda dan kebaikan generasi berikutnya yang penelitian setelah Anda. Nah, sebab itu saya berharap supaya jangan berkecil hati. Biasanya ini banyak yang berkecil hati ketika dilakukan review ya. Padahal itu untuk kebaikan. Jadi tidak ada kesempurnaan ya yang kita lakukan kecuali atas adanya kritik saran dari orang lain untuk perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk